Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya. Tidak terasa pada hari ini kita akan mengikuti Dolan diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya yang pada sore hari ini sudah mencapai seri ke-116, yang mana diskusi online mingguan ID Surabaya ini kita selenggarakan rutin setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Di mana pada setiap minggunya kita akan menampilkan topik-topik yang berbeda dengan para narasumber yang pastinya expert di bidangnya masing-masing. Nah, pada kesempatan sore hari ini untuk webinar Dolan seri ke-116 ini mengambil topik yakni adalah penanganan shock baik itu hipovolemik, septik dan anafilaktik di fasilitas kesehatan primer. Yang mana narasumber kita pada sore hari ini adalah berasal dari organisasi profesi Perhimpunan Perdatin, yakni Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini, acara webinar Dolan ID seri ke-116 akan dimoderatori oleh Dr. Ula dari tim ID Surabaya dan akan menampilkan dua narasumber kita yang pastinya luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Edward Kusuma, spesialis anestesiologi MKes KIC atau konsultan intensive care. Beliau adalah staf KSM Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua juga tidak kalah luar biasa dari ini adalah Dr. Kun Arifi Abbas, spesialis anestesiologi atau spesialis anestesi, konsultan intensive care atau KIC. Beliau juga merupakan staf KSM Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baik para peserta webinar Dolan ID Surabaya, pastinya sudah tidak sabar untuk mengikuti acara webinar Dolan ID seri ke-116 ini ya. Dan ini kita lihat para narasumber dan juga moderator sudah siap nih di depan layar. Saya sapa dulu, selamat sore Dokter Ula sebagai moderator. Selamat sore, Dokter Linda. Ya, sehat ya, Dok? Alhamdulillah, dokter. Alhamdulillah. Ini Semoga kedua dokter juga. narasumber kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Edward Kusuma dan juga Dr. Kun. Selamat sore, Dr. Edward. Sore, Dr. Linda. Selamat sore, Dr. Ula. Selamat sore, Ya, Dr. Kun, temanku. iya. Ini selamat sore, Dr. Kun. Ini masih di kantor ini pasti, Dr. Kun ini. Belum, belum waktunya pulang. Ya, ya, selamat sore ya dok. Terima kasih kesediaannya untuk bisa menjadi narasumber di webinar Dolan ID Surabaya. Mudah-mudahan nanti apa namanya bisa sedekah ilmu ya dok ya, sharing ilmunya dengan teman-teman sejawat dari dokter umum untuk acara webinar Dolan ID sore ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Ula untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID seri ke-116 dengan judul Penanganan Shock, Hipovolemik, Septik, dan Anafilaksis di Fasilitas Kesehatan Primer. Saya persilahkan Dokter Ula. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Linda atas pembukaannya. Jadi kami sudah, seperti yang disampaikan Dokter Linda, kita sudah masuk ke seri ke-116 di hari ini, 28 April. Tentunya yang akan kita bahas tidak asing lagi, yaitu terkait penanganan shock, hipovolemik, septik, dan juga anafilaksis di fasilitas kesehatan primer. Dan di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Seperti yang sudah disapa Dokter Linda tadi, mungkin izin kami sebutkan kembali. Yang pertama ada Dr. Edward Kusuma, spesialis anestesi MKes KIC. Beliau merupakan staf KSM Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan ada juga Dr. Kun Arifi Abbas, SPAM KIC, staf KSM Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore dokter, sehat ya dok? Selamat sore, Dr. Ula. Oke. Baik, baik dokter. Mungkin karena adanya banyak kasus terkait shock nih dok, perlu kita kulik lagi nih dok. Bagaimana kalau seandainya kita sebagai dokter umum
mendapati kasus-kasus terkait shock. Monggo mungkin dari Dokter Edward atau Dokter Kun terlebih dahulu menampilkan mungkin introduction terlebih dahulu dokter terkait kasus ini. Namun sebelum itu dok, mohon izin kami mengingatkan kepada seluruh peserta dolan apabila nanti ingin bertanya boleh melalui kolom chat atau kolom Q&A dan bisa juga raise hand langsung berkomunikasi dengan Dokter Kun dan juga Dokter Edward. Terima kasih. Izin udah beberapa slide pendek ya. Udah screen Boleh. share. Iya dokter, silakan dok. Ya, apakah terlihat slide-nya? Namun dokter, monggo dok. Oke, baiklah selamat siang. Untuk Dokter. mengawali diskusi kita yang hangat pada siang hari ini, mudah-mudahan sedikit lebih sejuk daripada panas yang di luar itu ya. Oke, kita akan bicara sedikit tentang penanganan shock. Untuk memulai berdiskusi tentang jenis dan bagaimana menanganinya, kita harus tahu sedikit apa sih sebenarnya shock itu. Jadi kalau kita lihat dari histori ya, atau mungkin riwayat sebelumnya, itu banyak sekali yang mengemukakan tentang fenomena ini. Saya sebut fenomena karena shock sebenarnya ini bukan suatu penyakit. Dia adalah salah satu kumpulan gejala begitu yang disebabkan oleh bisa berbagai macam. Kalau kita lihat zaman dulu, tahun di awal-awal sebelum abad ke-19, sindrom shock itu disebut terkait erat dengan pasca trauma. Jadi adalah respon tubuh terhadap cedera. Berubah pada abad berikutnya, ini lebih berorientasi pada pemantauan tekanan darah. Jadi kalau sebelum tahun 2000 begitu ya, itu orang taunya adalah shock itu sama dengan hipotensi. Sedangkan pada definisi yang modern, akhir-akhir ini, shock bergeser bukan hanya masalah hipotensi atau tekanan darah turun, tetapi lebih pada perfusi jaringan dan lebih jauh lagi adalah fungsi seluler. Oleh karena itu, shock pada dewasa ini itu didefinisikan sebagai kegagalan perdarahan yang terjadi akut yang mengancam jiwa karena satu, pengiriman oksigennya tidak memadai, yang kedua, gagal dimanfaatkan oksigennya oleh sel. Jadi ini definisi terbaru di mana kita bergerak dari masalah hanya tensinya turun, tapi pada lebih ke jaringan dan ke seluler. Nah, khusus masalah pada gawat darurat, kembali kita diingatkan, kalau kita bicara soal gawat darurat, tidak lepas dari problem ini. A, B, C, D. RW, breathing, circulation, disability. Special pembahasan kita pada siang hari ini kita pada C, yaitu circulation. Dan kalau nanti kita bicara masalah hipovolemi, sepsis, atau anafilaktik, kita tidak akan jauh-jauh beranjak dari tiga atau segitiga ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat jantung dalam hal ini sebagai pompa. Yang kedua adalah pembuluh darah sebagai pipa, dan isi dari pipa tersebut adalah darah. Jadi tiga hal ini yang akan saling kait-mengkait bagaimana shock itu terjadi. Entah itu hipovolemi, atau itu septik, atau itu anafilaktik. Beranjak kepada lebih lanjutnya, kita akan melihat bahwa sebenarnya ada beberapa macam kriteria atau klasifikasi. Dan ini yang cukup umum kita gunakan, yaitu bagaimana shock terbagi atas jenis hipovolemi. Yang kedua ada kardiogenik. Yang ketiga adalah distributif. Dan yang keempat adalah obstruktif. Bagi teman-teman sekalian, kita akan diskusi tentang shock hipovolemik, itu berarti yang ini. Bisa hemorrhagic, bisa non-hemorrhagic. Untuk yang distributif, kita di siang hari ini akan punya dua topik ya, yaitu yang pertama adalah septic, dan kemudian adalah shock yang anafilaktik. Jenis yang lain, kardiogenik dan obstruktif, mungkin di lain kali berikutnya ya, akan kita diskusikan. Nah, ini adalah pengantar ya untuk topik kita siang hari ini. Kami mengundang para teman-teman untuk mulai berdiskusi setelahnya. Silakan.
Baik, terima kasih banyak Dokter Edward atas kata pengantarnya. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu ya dok dengan Dokter Pun. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Dokter Pun. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dokter Ula. Mungkin tambahkan sedikit ya. Tadi Oke. Dokter sudah panjang lebar apa membuka tentang apa itu shock dan kira-kira apa yang terjadi di masing-masing shock. Jadi kalau kita ngomong shock, oh tensi turun itu, ya itu shock sih mungkin ya, karena ada gangguan perfusi. Cuman itu nanti akan dibedakan lagi. Jadi akan ada beberapa penanganannya, volemik atau shock septik atau shock anafilaktik atau shock kardiogenik itu agak sedikit berbeda penanganannya. Jadi kembali lagi bahwa kita harus tahu kira-kira shocknya ini sebabnya apa. Bisa terdengar suara saya? Bisa, tadi terputus. Sekarang, Sempat terputus tadi kayaknya. iya, ini Ya, tapi saya lanjut. hostnya, Indonesia muncul. Oke. Ah, dok, mohon maaf. Sempat hilang tadi. Boleh Jadi dilanjut dokter, silahkan. ya saya lanjutkan ya singkat aja. Jadi kalau terjadi shock itu kita pikirkan dari tiga hal itu tadi ya yang utama ya. Apakah problemnya di jantung, apakah problemnya di pembuluh darah, atau problemnya di isi atau darah. Dan beberapa ada shock itu yang mungkin patofisiologinya itu terjadi pada satu hal saja, shock perdarahan ya, itu jelas isinya akan terganggu. Atau mungkin bisa saja kombinasi, umpamanya pasien dengan sepsis, umpamanya ya. Sepsis itu bisa saja karena pembuluh darahnya, karena vasoplegia ya, vasodilatasi pembuluh darah kan patofisiologinya sepsis, vasodilatasi pembuluh darah. Atau mungkin kalau udah lihat sepsis itu bisa jadi shocknya jadi kardiogenik juga, mungkin karena ada pemediator-mediator yang membuat gangguan kontraktilitas. Atau mungkin beberapa jenis sepsis itu terjadi karena pasien problem GI umpamanya ya. Jadi dia diare. Jadi sebelumnya dia ada hipovolemi, ketambah dengan sepsis ada vasodilatasi. Mungkin kalau LED juga terjadi cardiogenic shock juga. Nah, itu juga mungkin agak sedikit berbeda penanganannya. Jadi mungkin itu aja tambahnya. Jadi kita harus bisa mengetahui kira-kira problemnya pasien ini seperti apa. Mungkin itu ya, Dr. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Edward dan juga Dokter Pun atas introduction-nya dok. Jadi mungkin sebelum kita beranjak ke pertanyaan dari peserta nih dok, mungkin saya ingin menggali dulu dok terkait kalau tadi kan kalau Dokter Pun menyampaikan mungkin kita tahu orang dengan shock itu dari tensi ya dok. Kira-kira adakah pembeda dok tanda-tanda vital antara dia shock hipovolemik, shock septic, terus anafilaksis fase awal dan kira-kira kalau kita sebagai dokter puskesmas ini ya dok, gimana ya dok cara kita menanganinya begitu dokter? Mungkin dari dokter Edward dulu dok, boleh? Oke, makasih Dokter Ula. Jadi, memang benar sekali bahwa kadang-kadang shock itu punya gejala yang mirip-mirip ya. Tetapi dalam menangani pasien dengan kondisi apapun, terutama di daerah masalah ranah kegawat daruratan, nomor satu yang penting sekali adalah menghampiri pasien dan melihat langsung pasien ini sedang apa. Dengan menghampiri pasien secara langsung, itu berarti bahwa kita bisa melihat satu kondisi fisik, yang kedua menggali data awal. Ya, menggali data awal ini penting sekali. Misalkan pasien ini, oh saya ini punya keluarga baru saja kecelakaan, misalkan gitu ya. Kemudian datang dengan berdarah-darah dan segala macam. Tapi secara educated guess, kita sudah bisa menduga ini kira-kira hipovolemi deh. Kenapa? Karena kita lihat ya ini ada perdarahan, berceceran, gitu ya, ada luka terbuka dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, misalkan pasien dengan kondisi tidak sadar. Tidak sadar berarti kan salah satu tanda shock kan apa? Karena perfusi ke otak tidak baik ya. Jadi bukan melulu masalah stroke dan lain-lain, tapi tidak sadar setelah apa? Setelah
diberikan injeksi obat di puskesmas, misalkan begitu ya. Itu jadi educated guess lagi. Ini sesuatu telah masuk pada tubuh pasien ini, mungkin itu alergen, kita tidak tahu. Atau misalkan datang ke tempat kita ke klinik, kemudian dengan keluhan ini sudah demam 5 hari, batuk luar biasa, panas tinggi, hari ini tidak sadar. Ini jangan-jangan ini infeksi ya. Jadi fenomenanya mirip-mirip ya. Kalau kita bicara masalah tekanan darah aja mungkin sama-sama turun. Tapi bagaimana kita menalar kemudian mengkaitkan dengan kondisi pasien saat itu sangat penting. Karena itu nomor satu adalah hampiri pasien, lihat dan menggali info awal untuk menjuruskan apa yang kita akan nanti lakukan. Baik, siap dokter. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Mungkin dari dokter pun ada tambahan dokter. Kami persilakan dok. Ya, jadi kalau kita ngomong shock itu tidak hanya berpikiran tentang cairan saja ya, karena tadi banyak hal yang mungkin terjadi pada pasien. Salah satu yang mungkin dulu kita ajarkan ya, pas kita datang, kalau kita di tempat yang mungkin tidak selengkap di rumah sakit gitu ya, mungkin yang bisa dilakukan posisi shock. Itu untuk pertolongan sederhana aja ya, ditidurkan, posisinya diangkat kakinya, itu sudah cukup membantu. Tapi pada kasus cardiogenic shock ini mungkin masih kontroversi ya, ada yang setuju atau yang enggak. Tapi ketika pada pasien-pasien hipovolemic shock atau anafilaktik shock, itu sangat berguna posisi shock. Itu ya, jadi mungkin bisa dilakukan apa namanya mengangkat kaki itu ya. Kemudian baru kita kita pikirkan kira-kira ini problemnya apa. Kalaupun eh, pemberian cairan itu juga juga ada beberapa algoritma ya, beberapa cara. Kalau untuk shock hipovolemik karena perdarahan itu kita bisa bisa melihat ngitung dulu berapa persen apa trauma skornya itu ya segala macam itu berapa estimated blood loss. Kalau umpamanya dia itu eh, pasien dengan apa namanya kombus gitu kan itu juga bisa dihitung ya kira-kira pasien kalau sampai shock dia kehilangan berapa persen atau mungkin kalau pasien anafilaktik ya mungkin kita bisa berikan dulu 10 sampai 20 cc itu bisa atau kalau sepsis bisa kita berikan langsung 30 cc per kilo umpamanya ya kecuali kalau ada hal-hal yang eh, membuat kita harus berhati-hati seperti pasien tua, pasien dengan gagal ginjal dan lain sebagainya. Di luar itu kita bisa lebih lebih progresif dengan memberikan cairan. Nah, yang bahaya kalau cardiogenic shock. Apakah tidak boleh diberikan cairan? Masih boleh, tapi kita pasti memberikan dengan lebih sedikit ya. Ada namanya titrasi, ada namanya fluid challenge test dan lain sebagainya. Jadi mungkin agak rumit kalau untuk cardiogenic shock. Tapi selain cardiogenic shock, cairan itu kan ini kan judulnya hipovolemi dan kawan-kawan untuk shock ya. Kita mungkin bisa mempertimbangkan pemberian cairan yang lebih lebih agresif. Kecuali pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock dan septic shock dengan komorbid. Mungkin itu tambahnya sih untuk membuka diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Jadi kalau memang shocknya masih dalam tergolong hipovolemik, boleh ya dok digrojok biasanya dok ya. Ngomongnya digrojok. Jadi mungkin kalau cardiogenic shock kita harus antisipasi tadi ya dok. Baik dok, ini ada pertanyaan dok dari dokter Sujari Solihin. Terkait shock anafilaktik karena obat, apakah boleh diberi antihistamin dan steroid nih dok? Mungkin monggo dari dokter pun dulu dok. Ya, ya memang obatnya itu ya steroid sama antihistamin ya. Cuman permasalahannya yang life threatening situation itu adalah shocknya. Jadi tidak apa-apa diberikan antihistamin atau steroid diberikan, cuman tetap kita harus bisa mengatasi shocknya dengan cepat. Karena prolong shock itu buntutnya yang tidak enak. Karena terlalu banyak, terlalu lama hipoperfusi, nanti akan mediator-mediator segala macam itu akan semakin semakin besar ya diproduksi. Apalagi nanti kalau ada post resuscitation syndrome, ada namanya reperfusion injury dan lain-lain. Jadi kalau bisa shock itu tidak boleh lama-lama. Jadi boleh diberikan histamin, steroid itu untuk mencegah supaya apa reaksi alerginya itu terputus ya, maksudnya tidak berkembang. Tapi bagaimana mengatasi yang life threatening situationnya ini, yang shocknya ini yang lebih perlu. Mungkin tidak hanya adrenal apa steroid atau antihistamin, mungkin juga perlu adrenalin di situ ya. Kalau tidak ada IV ya mungkin kita bisa belikan. Ini khusus untuk shock anafilaktik ya. Kalau tidak shock anafilaktik
apa anafilaktiknya nggak bukan shock ya, mungkin kita bisa lebih santai. Tapi kalau sudah shock, tekanan darah turun karena reaksi anafilaksis ya, mungkin kita bisa lebih agresif. Diberikan posisi shock, diguyur infus, kalau bisa kemudian diberikan adrenalin. Di samping itu kita bisa berikan antihistamin atau steroid dan lain sebagainya. Cuman untuk mengatasi yang kondisi yang apa namanya, yang life threatening tadi itu yang harus segera dilakukan. Mungkin itu ya, Dokter Lula. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, mungkin dari dokter Edward ada yang ingin ditambahkan dokter? Oke, baik. Sangat setuju dengan Dr. Kun tadi. Kita punya prioritas pada kondisi shock anafilaktik adalah shocknya itu. Jadi bukan mekanisme yang biasa-biasa gitu ya. Kalau misalkan alergi gatal-gatal gitu ya, steroid dan antihistamin sangat tepat diberikan. Tetapi pada tahap awal ini, kita harus menghentikan proses shock ini. Dan obat yang wajib disiapkan di semua tempat praktek, dimanapun berada, siapapun yang berkarya di sana adalah adrenalin. Ini adalah stok obat yang tidak boleh tidak harus persiapkan dan selalu dicek ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Sejak tahun berapa saya mulai stok obat ini dalam lemari, gitu ya. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan kita akan menemukan pasien dengan shock anafilaktik. Ada yang diberikan injeksi biasa-biasa saja setiap hari aman-aman, kemudian tiba-tiba ada satu aja pasien yang mengalami shock seperti ini. Kemudian kita diingatkan juga bagi teman-teman kembali ya dalam gawat darurat hukumnya sama, RW, breathing, circulation, disability. Pasien dengan anafilaktik shock tidak tertutup kemungkinan kehilangan kesadaran, pingsan. Dan pasien yang pingsan selalu ujungnya adalah obstruksi jalan nafas. Yang semula bernapas terbaik, tiba-tiba dia ngorok, snoring. Karena apa? Karena dia relax, dia pingsan, dan akhirnya tersumbat deh jalan nafasnya. Jadi tetap komprehensif ya, kita ingatkan itu. Baik, terima kasih banyak dok. Kalau kita membahas tentang adrenalin tadi ya dok ya, kira-kira ada kata algoritmanya begitu dok, untuk pemberian adrenalin yang tepat bagi pasien-pasien dengan shock begitu dokter. Ya, eh, adrenalin itu wajib ya ada di tempat kita ya kalau di praktek gitu ya. Dan kalau terjadi shock, ini ini ngomongnya anafilaktik ya. Kalau shock anafilaktik itu eh, terjadi jelas gejala-gejala shock, tekanan darah turun, takikardi dan sebagainya ya. Nah itu eh, salah satu yang bisa dilakukan tadi ya. Kita melakukan pengisian secara cepat. Kalau bisa pasang infus. Kalau enggak minimal di apa namanya kakinya dinaikkan posisi shock. Karena waktu fisiologinya kan itu pembuluh darah tiba-tiba vasodilatasi ya. Jadi itu seakan-akan relatif hypovolemia. Jadi pembuluh darah yang awalnya diameternya kecil kemudian dia stretch jadi lebih besar sehingga kesannya akan kosong. Terjadi seperti hipovolemia. Dan yang paling cepat itu adalah dinaikkan kakinya itu seakan-akan kita memberikan infus cairan 500 cc ke sistemik. Kemudian kalau bisa pasang infus. Nah, kemudian adrenalin itu diberikan untuk mengecilkan itu tadi ya, membuat supaya dia lebih vasokonstriktor, lebih vasokonstriksi sehingga gejala-gejala yang mengarah ke hipovolemik tadi bisa lebih berkurang. Nah, penggunaannya kalau kalau tidak ada jalur IV kita bisa berikan lewat intramuskuler. Untuk dewasa kira-kira bisa digunakan 0,3 sampai 0,5 miligram, bisa diulang 5 sampai 10 menit. Biasanya sih disuntikan di daerah paha ya itu katanya lebih direkomendasikan dibandingkan dengan di tempat lain. Tapi paling tidak IM itu bisa dilakukan dengan adrenalin. Kemudian nanti dievaluasi. Lah kalau kita mau memberikan IV ini yang harus hati-hati ya karena eh, diberikan IV itu kita belum tahu efeknya ya pada pada kardiak ya. Mungkin bisa dilakukan titrasi. Tapi kalau lebih aman kalau ada monitor atau minimal dimonitor manual dengan lebih ketat ya. Dilihat nadinya bagaimana, tensinya bagaimana. Soalnya kalau IV itu kan dia langsung langsung ke sistemik ke pembuluh darah dan bisa langsung bereaksi dengan sistem kardiovaskuler.
Nah, untuk algoritmnya memang kalau tidak ada IV bisa diberikan IM, kalaupun diberikan IV itu harus dengan monitoring yang ketat dan titrasi betul. Jadi tidak bisa langsung diberikan dengan fixed dose bolus besar gitu nggak bisa. Ya mungkin itu dokter Lam, mungkin dokter Edward bisa memberikan tambahan. Baik. Terima kasih banyak dokter. Ya dok, monggo dokter Edward. Oke. Jadi untuk adrenalin, selain tadi dosis yang disebutkan Dr. Kun, saya juga menyoroti masalah lokasi dan cara memberikan. Jadi yang rekomendasinya itu adalah intramuskuler ya, apalagi dalam layanan primer, mungkin fasilitas pemasangan infus belum siap, yang diberikan adalah intramuskuler, bukan subkutan. Yang ini yang seringkali menjadi perdebatan itu ya. Terus saya pernah baca dulu dok subkutan, oke. Kalau subkutan, maka akan terjadi vasokonstriksi lokal. Jadi yang vasokonstriksi ya cuma subkutannya. Obatnya tidak masuk sampai ke sistemik. Karena itu yang dipilih adalah otot yang gede, karena itu di paha, dengan menggunakan metode intramuskuler. 0,5 miligram. Nah, pasti heboh sekali ya kalau sudah ada anafilaktik ini. Jadi pas pusing gitu ya, mikirnya berapa sih dosisnya gitu ya. Pokoknya dewasa setengah ampul lah kira-kira. Karena satu ampul sama dengan 1 cc sama dengan 1 miligram. Gampang nih adrenalin ya teman-teman biar nggak lupa. Triple one. 1 cc itu ya 1 miligram. Jadi ambillah setengah. Berikan intramuskuler di paha. Kemudian dokter Kun tadi mengajarkan posisikan shock, angkat kakinya. Dengan mengangkat kaki, kita sebetulnya buying time, dokter Ula. Buying time itu artinya apa? Kita diberi waktu sesaat untuk mulai mencari infus. Nah, dengan mengangkat kaki sebenarnya kita memberikan infus internal dari tubuh kita, dari kaki yang dalam tanda kutip kita korbankan karena isi darahnya kita pindahkan ke jantung, kita pindahkan ke kepala yang secara definitif sangat memerlukan aliran darah dan oksigen pada waktu itu. Gitu, betul. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi memang pemberian adrenalin ini rada tricky ya dok ya. Jadi mungkin kayak harus berhati-hati dan harus benar-benar ada ini ya dok, pemantauan khusus begitu baik ya dok ya. Baik, baik dokter. Baik dokter, tadi terkait terjadinya shock ini ya dok ya, anafilaksis maupun apa namanya shock hipovolemik yang terjadi pada vaskes pertama, berarti ya mungkin kapan ya dok kita tuh harus notice itu harus dirujuk. Itu seperti apa ya dok penanganannya kalau kita mendapatkan di kasus-kasus di vaskes primer begitu dokter. Mungkin dari dokter Edward dulu dok, silakan dok. Oke, baik berulang. Nomor satu, kalau kita bertugas di vaskes primer, lakukan sesuatu terlebih dahulu. Itu penting prinsipnya. Jangan kita tanpa melakukan sesuatu kemudian langsung dikirim gitu aja. Karena pasien itu akan bakal tidak survive di jalan. Apapun atau seterbatas apapun fasilitas yang kita punya, at least itu sudah melakukan sesuatu. Misal, mulailah dengan membebaskan RW. Yang kedua, mulailah dengan memberikan oksigen. Misalkan di sana ada oksigen. Kenapa? Karena aliran darah itu mengangkut oksigen. Dan oksigen yang diangkut ini sangat diperlukan oleh organ-organ yang vital. Kemudian ketika Anda punya infus, mulailah memberikan infus. Prinsip tadi yang gampang, 30 cc per kilo, ya kira-kira kalau berapa ya, 50 kilo gitu ya, 50 kali 30, berapa ya, 50 selebih, kita bisa lihat, kita guyur dulu pertama. At least itu adalah pertolongan pertama. Misalkan tuh shock perdarahan, sambil kita berpikir, kira-kira ini kita kasih berapa ya, gitu. Kan ada hitung-hitungannya ya, uh, blood loss-nya berapa, kemudian kira-kira kalau 2 kali lipat dari blood loss itu berapa, itu mikirnya nanti sambil jalan. Tetapi mulailah dengan RW, breathing, segera pasang infus dan berikan infus pertama, at least call pertama sudah mulai jalan dan lancar, dan kita merasa bahwa di tempat kita tidak ada definitive treatment, misalkan begitu ya. Kalau mungkin jahit situasional aja bisa ya, tapi kalau ini harus operasi dan lain-lain, kita mulai berpikir nih, kayaknya saya harus mulai merujuk deh. Nah, artinya kita lakukan dulu first treatment sambil berpikir kira-kira dalam perjalanan
untuk bisa survive bagaimana? Itu artinya resusitasi tetap dijalankan on the way. Jadi kalau misalkan jarak rumah sakit yang dirujuk itu kira-kira 10 kilo gitu ya, kita ya minimal bawalah beberapa botol infus. Jangan di tengah jalan, ya infusnya macet deh. Gitu. Sampai rumah sakit, kemudian cari infus lagi. Padahal itu sudah dapatnya sudah setengah mati gitu ya. Jadi infus sebagai lifeline. Jangan sampai rumah sakit menjadi deadline karena macet tengah jalan dan tidak ada infus cadangan. Ya, Baik, baik. Jadi yang penting kita harus tangani terlebih dahulu ya dok. Jangan murni yang kayak langsung dirujuk tanpa diapa-apakan. Bisa-bisa nanti malah gawat ya dok di tengah jalan, begitu ya dok. ya. Atau mungkin distabilkan di jalan. Apa bisa ya dok ya? Kalau seandainya kayak kita ada TGC atau apa itu dok. Bisakah dok dengan seperti itu? Oke. Mungkin Jadi dari pada dokter pun prinsip, bisa. Oh, ya, boleh, ya, boleh Dokter Kun, dokter. silakan. Dokter Kun, monggo, monggo. Ya ada kriteria scoop and go ya, tapi itu pada kondisi tertentu saja, Dok, di mana diperkirakan resusitasi atau stabilisasi tidak bisa dilakukan di tempat. Tapi akan lebih bagus, outcome dan lain-lain itu akan lebih baik itu kalau stabilisasi dilakukan sebelum transportasi. Itu teorinya seperti itu, Dok ya. Memang ada beberapa kriteria seperti namanya terjadi internal bleeding yang mungkin tidak bisa dihentikan ya. Ya itu mau tidak mau harus segera dirujuk dikirim. Tapi itu pasti mortality dan outcome-nya pasti akan jelek. Mortality rate-nya prognosenya akan tidak terlalu bagus. Nah, tapi kalau kasus-kasus yang harusnya bisa distabilisasi sebelum transportasi dan tidak dilakukan, itu mortalitasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harus dilakukan dulu stabilisasi sebelum transportasi. Tapi tetap selama transportasi juga disiapkan jika terjadi kegawatan akan bisa dilakukan resusitasi ya. Cuman kalau bisa di kasus-kasus yang bisa dilakukan stabilisasi lakukan dulu karena itu nanti akan berkaitan dengan survival dan prognose pasien tersebut outcome-nya. Jadi Anda bisa bayangkan ya umpamanya pasien itu langsung dirujuk dengan gangguan jalan nafas umpamanya ya, tidak dilakukan stabilisasi, tidak diintubasi dulu sebelum transportasi. Itu intubasi di tengah-tengah mobil ambulan itu ya enggak gampang ya. Jadi kenapa tidak distabilkan dulu, diintubasi dulu, kemudian baru dirujuk. Atau mungkin ada pneumotorak, umpamanya ya, pasien shock obstruktif, pasiennya shock, tapi ternyata ada tension pneumotorak. Kalau tidak dipasang dulu chest tube, kemudian dirujuk, di tengah jalan tensi tambah turun dan masang chest tube di tengah jalan, itu ya lebih rumit. Termasuk juga kenapa kok nggak diberikan cairan dulu sebelum berangkat, umpamanya ya, daripada tengah-tengah kita harus guyur cairan dan itu butuh butuh effort yang lebih ya dibandingkan dengan kita harus melakukan ini untuk pasien trauma ya hipovolemi karena trauma. Atau mungkin juga pada kasus-kasus tertentu mungkin dipertimbangkan juga pada kasus septic shock gitu ya. Sebelum dirujuk mungkin kita stabilkan dulu dengan pemberian vasopresor, cairan sudah masuk, kemudian mungkin juga di bandel kan ada ya teman-teman mungkin bisa baca ya Surviving Sepsis Campaign ya. Itu ada bandel-bandel yang dilakukan ketika dia shock septic maka untuk satu ada yang ngomong 3 jam, 6 jam pertama itu 3 jam pertama dilakukan apa? 6 jam. Ada yang 3 jam itu lebih mepet lagi. 1 jam pertama itu harus sudah masuk cairan, sudah masuk antibiotik, sudah ambil kultur dan lain sebagainya. Ya kalau kita nggak bisa melakukan minimal kita bisa memberikan cairan dulu. Jadi sebelum dirujuk kita pastikan dulu udah masuk dulu, umpamanya 30 cc per kilo dikasihkan antibiotik baru kemudian dirujuk. Dan nanti dirujuk tiba-tiba tengah jalan infusnya macet, wah itu ya masang infus lagi tengah jalan kan ya lebih rumit ya. Jadi memang ada kriteria scoop and go. Jadi itu untuk sesuai untuk kasus yang tidak bisa dilakukan stabilisasi. Tapi kalau bisa dilakukan stabilisasi sebelum berangkat, lakukanlah dulu karena itu nanti akan memperbaiki outcome dibandingkan dengan yang langsung dirujuk tanpa stabilisasi. Mungkin itu Dokter Ula. Baik, jadi semua tergantung kriterianya ya dok ya, dan kita juga harus lihat situasi ya dok, nggak asal nanti langsung ditransfer itu kan juga agak sulit ya dok. Kadang kan kita harus menghubungi rumah sakit penerimanya dulu dan lain-lain tuh yang mungkin juga jadi hambatan begitu ya dok. Baik dokter, izin kita beranjak ke pertanyaan dari dokter Ayu Leliana Dewi dokter.
izin bertanya dok, untuk anafilaktik shock ini kapan ya kita bisa memberikan antihistamin? Jadi mungkin lebih ke guideline-nya dok ya terkait pemberian antihistamin ini dok. Nah, monggo dok, dari dokter pun dulu boleh silakan dok. Ya, begini, bisa diberikan langsung untuk antihistamin. Jadi antihistamin itu berfungsi supaya mast selnya itu apa, tidak mengeluarkan histamin, dan tapi yang sudah keluar histaminnya itu ya agak susah ya. Nah, itu yang memberikan gejala itu yang harus diatasi dengan pemberian cairan, dengan pemberian apa namanya, adrenalin. Dan adrenalin itu juga katanya juga berfungsi untuk anti-inflammation, ada efeknya juga. Jadi boleh diberikan langsung, cuman efek yang sudah terjadi karena apa namanya, histamin yang sudah rilis tadi itu yang juga harus tidak kalah pentingnya, juga harus segera diatasi juga, karena suportif dari obat-obatan dan cairan itu akan memperbaiki kondisi yang life threatening. Jadi pemberian cairan, mungkin pemberian adrenalin, atau mungkin beberapa kasus kita malah perlu untuk pemberian vasopresor. Pada kasus-kasus seperti itu juga harus dilakukan juga. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan antihistamin. Ini kalau pada posisi pada pasien shock anafilaktik ya, bedakan yang shock dan yang non shock. Kalau yang tidak shock ya sudah, kita agak santai aja kasih antihistamin, ganti apapun itu boleh. Tapi ketika shock boleh kita berikan semuanya. Cuman yang paling penting adalah kita mengatasi gejala yang life threatening tadi itu dengan cepat. Boleh diberikan antihistamin juga. Mungkin itu ya. Nice. Jadi memang kuncinya untuk penanganan shock ini satu ya dok. Jadi harus harus bisa melakukan penanganan dengan cepat. Akhirnya yang life threatening tadi bisa teratasi lebih awal sehingga kita bisa mengobati penyebabnya lebih tadi gitu ya dok ya. Baik, mungkin dari dokter Edward ada yang ingin ditambahkan dokter? Baik, Dokter Ella. Jadi dalam beberapa algoritma tentang anafilaksis, tentang antihistamin itu catatannya adalah consider. Jadi dia bukan first line-nya ya, teman-teman sekalian. First line-nya dalam tulisan tentang shock anafilaksis, tetap dimanapun yang dibaca adalah adrenalin. Dan selalu ditulis look for airway obstruction, look for sign of shock. Kemudian nomor satu yang ditulis selalu adalah adrenalin. Kemudian consider steroid, consider antihistamin. Kecuali kalau memang itu bukan shock, tapi alergi, gatal-gatal, bengkak, tapi tidak ada tanda-tanda shock, ya kita bisa sejak awal memberikan adrenalin, bukan adrenalin, antihistamin lebih awal. Nah, saking luar biasanya efek adrenalin dan memang harus cepat diberikan, di luar negeri itu ada yang disebut sebagai EpiPen. Nah, mungkin yang sudah pernah saudaranya ada yang bersekolah di luar negeri, banyak sekali anak-anak yang bersekolah di luar negeri, atau bahkan yang sekolah di Indonesia tapi di international school, dalam tas sekolahnya itu ada EpiPen, yaitu pena epinefrin. Epinefrin sama dengan adrenalin ya, teman-teman, jangan keliru. Namanya sama, epinefrin adalah adrenalin. Dan EpiPen itu bahkan siap digunakan bahkan sampai ada yang tidak membuka celana ya. Jadi langsung ditusukkan begitu saja. Karena apa? Karena mereka takut sekali dengan hal-hal yang menimbulkan reaksi anafilaktik. Nah, saya pernah mengajar di sekolah, salah satu sekolah ya di Surabaya Barat. Dia bilang di depan sekolah saya itu banyak sekali rumah tawon. Ya, dan mereka, para anak-anak ekspatriat, itu sangat takut dientuk tawon. Kenapa? Karena tawon itu bisa menimbulkan refleks atau gejala anaphylactic shock. Jadi ketika saya mana sih namanya EpiPen, semua tas sekolah yang mereka punya itu semua ada EpiPen di dalam. Karena mereka takut sekali terjadi anafilaktik. Dan itu sudah diajarkan sejak anak-anak umur usia awal, SD, SMP. Mereka sudah tahu dan itu EpiPen itu adalah yang dibekalkan oleh orang tuanya. Ya, masih. Saya Baik, tambah, baik, terima kasih. Boleh, silakan dokter. hati-hati ada second wave ya. Jadi pada saat awal pertama kena, kemudian
di terapi ya itu mungkin shocknya hilang ya. Tapi kalau umpamanya yang buat reaksi alergen, maunya kita minum obat ya, selama obatnya itu masih berada dalam tubuh belum dibuang ya, dan efek adrenalinnya habis, umpamanya efek antihistamin habis ya, itu akan bisa muncul lagi. Dan katanya lebih anu ya Dokter Edward ya, akan lebih hebat ya, lebih heboh apa Ya, namanya betul. ini apa untuk shocknya untuk reaksi anafilaktik. Jadi itu kalau ada pasien dengan shock anafilaktik itu harusnya diobservasi di rumah sakit gitu ya, karena takutnya yang pencetus zat alergennya itu masih beredar di luar apa, di dalam tubuh belum terbuang ya, tapi efek obat-obatannya itu sudah habis dan itu akan terjadi second wave. Itu sih tambahnya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak, dokter. Semoga terjawab ya, dokter Ayu, untuk jawabannya. Baik, dok. Izin beranjak ke pertanyaan selanjutnya ini, dok. Dari dokter Biantoro Simbolon. Dokter, dalam kasus anafilaktik shock ini, cairan apa ya, dok, yang diberikan? Lalu kira-kira jenis dan dosis dari antihistamin dan juga steroidnya apa ya, dok? Matur nuwun sebelumnya. Boleh dokter Edward mungkin menjawab terlebih dahulu, dok? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Diantoro Simbolon. Jadi, dok, eh, gunakan cairan yang paling mudah ditemui, yang ada di tempat kita bekerja di layanan primer, tentu saja adalah cairan kristaloid. Ya, jadi yang termasuk dalam golongan kristaloid itu apa? Ringer laktat, ringer asetat, normal salin, itu adalah jenis-jenis cairan kristaloid. Dan ini sangat efektif, dok. Karena apa? Karena dia segera mengisi rongga intravaskuler yang saat ini dalam kondisi dalam tanda kutip relatif kosong. Kenapa kosong? Karena pembuluh darah sebagai pipa itu melebar, sedangkan isinya tetap. Sehingga seakan-akan orang ini kekurangan cairan secara relatif hipovolemi. Karena itu, adrenalin berfungsi untuk menyempitkan kembali pembuluh darah, sedangkan cairan yang diberikan itu Tapi mengisi sementara menunggu efek vasokonstriksinya mulai terjadi. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat tepat. Satu, memberikan adrenalin. Yang kedua adalah memberikan cairan infus. Nah, kemudian tentang dosis. Antihistamin dan steroid. Jadi rata-rata obat yang tersedia dalam ampul, nah itu antihistamin dan steroid, itu adalah dosis dewasa. Satu ampul itu adalah dosis dewasa. Dan yang paling common kita temukan ya, yang paling mudah diberikan adalah dexamethasone. Ya, sedangkan untuk untuk antihistamin mungkin golongan apa ya, hmm, yang tersedia dalam ampul itu difenhidramin kayaknya yang ada. Nah, itu adalah dosis untuk orang dewasa, satu ampul itu. Tapi teman-teman harus paham bahwa kita kembali pada algoritma ya. Nomor satu itu adalah adrenalin. Sedangkan antihistamin dan steroid itu second line berikut. Masih ada waktu untuk berikan nanti. Tetapi adrenalin nggak boleh lupa di awal. Ya, mungkin ada tambahan, Dr. Kun. ya, eh, enggak sih sebenarnya sudah banyak tadi dijawab ya. Jadi kalau untuk shock anafilaktik fokusnya jangan di steroid atau histamin dulu, tapi bagaimana life threatening situationnya. Atasi dulu shocknya, nanti setelah itu sambil jalan kita potong siklus dari antihistaminnya, apa anti anti apa reaksi alerginya. Jadi ya kita stop obat-obatan yang memberi apa yang membuat alergi dan lain sebagainya. Untuk cairan itu memang pilihannya kristaloid lebih aman ya karena sepanjang sepengetahuan saya ya tidak ada eh, cairan yang kristaloid itu yang menimbulkan alergi. Tidak tahu mungkin Dokter Wat pernah baca ya di jurnal apa ya. Tapi kalau koloid itu ada entah itu golongannya golefusin atau HES itu juga beberapa orang ada alergi atau obat-obat lain ya itu ada bisa membuat alergi lah itu kalau terjadi orang yang sudah anafilaktik ketambahan obat benda asing juga nggak tahu itu mungkin ada kemungkinan juga bisa bisa numpuk ya cuman kalau kristaloid setahu saya sampai saat ini saya belum pernah baca ada orang alergi PZ gitu ya
atau orang alergi linolaktat gitu sampai anafilaktik kok belum ada. Padahal kita ber berjuta-juta kolf mungkin ya sudah kita pakai selama beberapa tahun ini ya. Semuanya infus pasti dengar laktat, PZ, apa NaCl 0,9 dan itu belum ada laporan pasien alergi untuk itu. Ya ini tambahnya aja sih masih. Ya, benar betul. Justru koloid itu, terutama yang golongan gelatin, yang tadi disebutkan, itu punya efek potensial alergi. Sedangkan kristaloid, yang murni isi elektrolit dan air, itu memang tidak pernah ada laporan terjadi alergi. Jadi sangat tepat memberikan kristaloid untuk pasien-pasien ini. Baik, baik dokter. Terima kasih banyak. Semoga terjawab ya dokter Biantoro. Baik dok, mungkin ini kembali ke terminologi awal ini dok. Pertanyaan tentang apa namanya definisi sepsis dok. Kalau seandainya ini dok ya, saya pernah mendapatkan pasien nih dok. Dia tuh tanda-tandanya cuma KU-nya aja dok menurun dan leukositnya sampai sekitaran 20 ribuan gitu dok. Apakah kita masih bisa ya dok menyebut itu sebagai sepsis atau mungkin Kisofa itu masih dipakai kak dok? Atau mungkin ada guideline terbaru lagi nih dok, terkait penamaan sepsis begitu dokter? Monggo dari dokter pun dulu. Ya, eh, itu ada beberapa perubahan terminologi ya tentang sepsis dan shock septic. Dulu kita ada istilah SIRS gitu ya, mungkin dulu saya masih sekolah. SIRS plus infeksi, nah itu disebut sepsis. Nah, tanda-tanda SIRS itu apa? Banyak termasuk leukosit dan lain sebagainya itu dulu masuk. Terus sekarang lebih lebih akhir-akhir ini ya termasuk tahun 2016 atau tahun 2018 ada kesepakatan baru sampai itu masih berlanjut terus dan definisi itu berubah. SIRS sudah tidak dipakai lagi, makanya itu adalah quick SOFA. Jadi kalau ada pasien dengan kecurigaan infeksi, jadi ini lebih maju lagi ya supaya deteksi dini sepsis itu lebih lebih mudah dan intervensinya lebih cepat karena semakin lama intervensi dari sepsis itu tidak dilakukan maka prognosisnya survivalnya juga katanya juga akan semakin rendah. Jadi akhirnya yang pertama pastikan dulu ada kecurigaan kecurigaan infeksi, baru kemudian dilihat quick SOFA-nya. Kalau dilihat quick SOFA, maka nanti akan ada dua ya. Ini sepsis atau shock sepsis. Jadi dulu tuh ada shock sepsis ringan, sedang, berat, apa sekarang sudah tidak dipakai definisi itu. Jadi ada tinggal dua. Kalau ada kecurigaan infeksi dan lihat quick SOFA. Kalau quick SOFA-nya itu apa mempengaruhi dari tensi sampai shock jatuhnya ke arah shock septic. Nah itu penanganannya agak berbeda. Kalau shock septic itu lebih agresif. Dan sambil jalan akan kita hitung SOFA score-nya. Nah, jadi SOFA score-nya itu dari pasien itu akan melihat seberapa jauh sepsis itu sudah mempengaruhi organ. Karena sepsis itu kan per definisi ya yang dari Survivor Sepsis Campaign SSC itu kan kondisi yang life threatening karena infeksi yang menyebabkan disregulasi dari host. Jadi eh, terjadi ketidakseimbangan, maka itu akan mempengaruhi beberapa organ dan itu tergambar di SOFA-score. Kalau lihat berapa apa namanya fungsi heparnya bagaimana, fungsi fungsi parunya bagaimana, PF rasionya berapa itu kan melihat apa yang terjadi pada masing-masing organ. Nah, itu dilihat quick SOFA. Semakin tinggi quick SOFA, maka itu semakin berat. Dan quick SOFA juga untuk mengevaluasi setelah diukur beberapa waktu gitu akan dilihat kira-kira perkembangannya bagaimana. Kalau quick SOFA-nya menurun berarti organ-organ itu recover apa sembuh dari sepsisnya. Ya, kembali lagi kalau dia itu shock sepsis, kan ini ada hubungannya dengan topik hari ini ya. Maka itu akan harus ada lebih agresif lagi. Dilihat tekanan darahnya kalau turun, maka harus segera berikan cairan 30 cc per kilo kecuali ada kontraindikasi. Kemudian kalau diberikan cairan dan tidak membaik, maka itu akan kita sebut diagnosanya sudah pasti definitif adalah shock septic. Karena shock sepsis itu adalah kondisi yang tidak apa namanya tidak membaik dengan pemberian cairan. Jadi kondisi tensi yang
yang turun, yang sesuai dengan kriteria ya di bawah 60 MAP-nya, despite adequate fluid resuscitation. Jadi harus diberi cairan dulu. Ketika diberikan cairan, tensinya membaik, ya itu bukan subsektif. Karena itu mungkin sebelumnya dia pasien itu kurang minum, febris, segala macam, berarti hipovolemi. Tapi kalau sudah sepsis itu patofisiologinya agak berbeda. Jadi mungkin bisa saja hipovolemi ditambah dengan vasodilatasi. Jadi ketika sudah diberikan cairan dan tidak kembali, tensinya masih turun, nah itu langsung masuk vasopresor. Golongannya norepinefrin, terus lainnya ya. Nanti kalau norepinefrin enggak bisa ngangkat dengan dosis bisa 200, 300 gitu ya, masuk vasopresin. Norepinefrin, vasopresin, ditambah steroid. Nah itu ada algoritmnya ya. Kalau steroid nggak bisa, masuk adrenalin. Karena mungkin setelah setelah late sepsis itu patofisiologinya bukan hanya vasodilatasi, tapi juga gangguan kontraktiliti. Maka masuk adrenalin. Umumnya gitu, kecuali pada beberapa kasus bisa masuk dopamin, tapi jarang ya dia di apa di mana di algoritmnya itu norepinefrin, vasopressin, adrenalin, nanti di akhir-akhir plus dengan steroid. Nah, untuk diagnostiknya ya, jadi leukosit segala macam itu enggak di ini ya, enggak dipakai lagi. Jadi langsung pakainya SofaScore atau kemudian laktat ini juga penting. Enggak tahu di fasilitas primer mungkin enggak tersedia ya laktat ya. Jadi kalau laktat itu di atas 2 itu sudah menunjukkan inadequate organ perfusion. Jadi meskipun tensinya bagus ya, tapi kalau laktatnya tinggi itu bisa dipastikan bahwa perfusi di jaringan itu tidak adekuat. Nah, itu bisa masuk masuk kategori shock septic dan di, dilakukan algoritma dari shock septic. Mungkin itu ya, saya tahu bisa menjawab apa enggak. Mungkin Dokter Edward bisa nambah. Baik, baik, baik. Terima kasih, Dok. Boleh Dokter Edward kalau ingin menambahkan, Dokter? Oke, jadi tadi dokter tuh menyebutkan tentang quick sofa ya. Jadi teman-teman bisa dicari referensinya apa saja sih komponen quick sofa. Yang satu adalah respiration rate. Yang kedua adalah systolic blood pressure. Yang ketiga adalah altered mental status. Jadi kriteria ini dibuat sesederhana mungkin untuk kita para klinisi, terutama kita juga yang bekerja nanti di layanan primer, untuk mendeteksi secara awal, oh ini sepsis, oh ini septic shock. Kenapa? Karena dengan tiga hal sederhana tadi, kita dapat lebih awal mengenali ya, nafasnya cepat, dan histoliknya turun, dan ada altered mental status. Nah, dari segala itu kita baru melihat apa yang akan kita bisa lakukan. Di dokter pun tadi kita lihat ada cairan 30 cc per kilo, kemudian pikirkan kalau misalkan fasilitas rumah sakitnya itu lengkap, kita sudah bisa mengambil sampling darah untuk mencari kultur. Nah, kultur ini penting teman-teman. Kultur darah itu di tempat yang dipersedia nanti anda harus paham bahwa semua usaha kita untuk memberikan antibiotika di awal, tapi tanpa panduan kultur yang diambil di depan, itu menyebabkan kita akan kehilangan arah. Kenapa? Begitu antibiotik itu masuk duluan dan sebelumnya tidak diambil kultur, maka darah yang nanti diambil itu musnah dan sirna kuman-kuman. Jadi walaupun nanti belakangan diambil kultur lagi, itu biasanya sudah nggak tumbuh kumannya. Kenapa? Ya tadi di vaskuler itu kumannya sudah pada tiarap, tetapi yang masuk jaringan tetap ada. Nah, jadi ambillah kultur terlebih dahulu sebelum kita memberikan antibiotik. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Wah sepsis langsung mikirnya adalah kita kasih aja meropenem gitu ya, yang top chair gitu. Paling jos, paling aman. Hati-hati loh ya, pasien-pasien seperti ini nanti kalau kita ambil kultur belakangan, kita jadinya kehilangan arah nih. Eh, ini kok nggak ada kumannya, jangan-jangan nggak sakit ya pasiennya. Nah, itu ya hati-hati. Kira-kira itu ya tambahannya untuk sepsis. Ini ada beberapa pertanyaan kayaknya di kolom chat. Baik, yes. Terima kasih, Dok. Ini udah mulai banyak yang bertanya, Dok. Jadi kita agak kebut sedikit karena waktunya juga tinggal sedikit, Dokter. Ini, Dok, dari Dokter Sujari Solihin. Kembali ke tata laksana anafilaktik shock ini, dokternya. Sebaiknya diberikan infus dulu atau adrenalin dulu ya, Dok, pada pasien? Boleh mungkin dari Dokter Edward dulu, Dok. Silakan, Dok.
Oke, ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Satu, masalah patofisiologi. Kita tahu bahwa anafilaktik itu adalah tiba-tiba pembuluh darah melebar. Dan obatnya melebar adalah ngecilin gitu ya. Nah, obat yang bisa ngecilin pembuluh darah itu adalah adrenalin. Jadi pilihan utamanya adalah adrenalin dulu. Terus pertimbangan kedua adalah lebih cepat mana nyuntik IM dibandingkan mencari infus di pembuluh darah yang kecil-kecil ini. Itu susah banget loh. Seperti pembuluh darah saya ini ya, kalau saya lagi takut vasokonstriksi, nggak kelihatan apa-apa ini, susah banget cari infus. Sedangkan suntikan IM di paha, itu semua orang tenaga medis ya, pasti bisa melakukan. Anda bisa minta bantuan dong, sembari kita membebaskan RW, tolong dong suster, ambilkan obat adrenalin dalam lemari saya, masukkan dalam spet, masukkan setengah ampul. Itu akan sangat mudah dilakukan dibandingkan kita mencari infus. Jadi kira-kira jawabannya demikian ya. Terapi utama secara patofisiologi dan kepraktisan adalah adrenalin. Sama posisi Baik, shock ya, Dokter Edward ya. Oh Sama ya, posisi shock. Ya, ya. baik, baik dok. Jadi mungkin kayaknya lihatnya dari segi kepraktisannya aja dok. Kalau di logika ya memang lebih gampang aja. Kalau kita mau cari info, waduh susah banget. Baik dok, izin dok beranjak ke pertanyaan selanjutnya ini dok. Dari dokter Febriadi. Ini mungkin dokter pun boleh dok. Info mengenai ketersediaan EpiPen di Indonesia dok. Padahal kan itu kan berperan dok dalam penanganan anafilaktik shock. Tapi kenapa ya dok, kok sulit dicari sekarang? Apa ini dok jawabannya? saya juga Saya supplier jangan. kalau di apotek ada apa enggak ya saya juga kurang tahu. Tapi paling enggak kan adrenalin ada ya. Adrenalin ambulan kan itu suatu barang yang murah ya dan itu aja bisa dipakai adrenalin itu. Kalau event itu eh, saya enggak tahu ya. Mungkin nanti Dokter Ula barangkali berbisnis ini ya mendatangkan itu akan lebih menarik karena bisa diimpor ya. Saya kurang tahu juga kenapa kok ketersediaannya di Indonesia kok. Tap- Tapi memang sedikit ya dok ya untuk ketersediaan EpiPen ini ya dok ya. Mungkin di toko online mungkin ada ya. Biasanya kan apapun ada di toko online. Lebih ada. Nggak tahu saya, Baik, saya baik, baik. belum sampai. Siap, 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 dok. Punten. Baik, Mas. baik, dok. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya, dok. Ini mungkin terkait injeksi sekretom yang berasal dari tali pusat manusia, dok. Bisa nggak ya, dok, menimbulkan reaksi anafilaktik? Mungkin dokter pun silakan, dok. Ini saya belum punya pengalaman ya dengan injeksi skretum ini ya. Tapi ya teorinya kalau itu semua benda asing ya mungkin bisa ya. Nggak tahu, saya belum punya pengalaman dengan injeksi skretum. Mungkin Dokter Edward. Oke. Jadi sama dan sejalan dengan betapapun bahwa yang bisa menyebabkan alergi potensial ya adalah sesuatu yang tidak dikenali oleh diri kita sendiri. Jadi alias barang lain, entah itu benar-benar dari sumber yang berbeda atau sudah pernah keluar dari kita diproses dengan proses tertentu kemudian kembali masuk kepada kita. Itu juga bisa dianggap sebagai benda yang berbeda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang fatal, kita tidak tahu juga. Cuma ingat bahwa reaksi antara alergen dengan reseptor itu selalu dimulai dari ketidakmengenalan atas partikel asing. Jadi itulah Mhm. penyebab dari proses alergi. Kalau kita belajar lagi ya, Mhm. mungkin biomolekuler gitu ya lebih dalam, melalui jalur yang mana dan mana dan mana ya. Tapi ingat-ingat, apapun yang asing itu memang berpotensial menimbulkan reaksi. Entah itu reaksinya ringan atau reaksinya berat. Kira-kira begitu ya, Dok. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak, dok. Semoga terjawab ya, dokter Diantoro. Baik dok, ini pertanyaan terakhir ini dok. Selamat sore, izin bertanya tentang injeksi EpiPen dalam pelayanan medis. Apakah injeksi ini juga dipakai? Oh sama berarti. Menyambung pertanyaan di atas juga, berapakah dosis epinefrin di dalam injeksi EpiPen tersebut? Terima kasih dokter. Silakan dokter Edward mungkin dok. Jadi tadi dokter pun pernah dari sempat menyebutkan tentang second wave ya.
Jadi EpiPen itu ada dua, ada yang single dose, ada yang double dose. Yang single dose itu diberikan suntikan yang pertama, kalau yang double dose itu ada potensi second wave, sehingga dia bisa diberikan untuk kali yang kedua. Jadi dosisnya sih untuk dewasa 1 miligram, dan ada EpiPen karena itu tidak, atau mungkin mungkin di masa mendatang ya ada, mari kita berharap sebetulnya dari segi kepraktisan dia bisa langsung digunakan. That's why itu menjadi sangat populer di luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin dengan meningkatnya kesadaran akan bahayanya anafilaktik, menggugah nanti untuk para produsen untuk mempersiapkan itu juga, kita masyarakat di Indonesia. Someday. Mungkin bisa kerjasama ya dok, nanti kita ya dok ya. Nanti saya Oke. pemasarannya aja. Dokter Edward sama dokter Kun yang buat. Baik, baik, baik. Mungkin dari dokter Kun ada tambahan dokter, mau dok. Nggak cukup, sudah dijelaskan semuanya. Masih. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak dokter Kun, dokter Edward karena ini sudah menjual waktu 16.02. Sebelum saya tutup, mohon izin mungkin ada closing statement sedikit dokter terkait topik kita hari ini nih dok terkait penanganan shock, hipovolemik, septik dan juga anafilaktik di fasilitas kesehatan primer. Mungkin dari dokter Kun dulu silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kita coba memilah-milah ya kalau kita menghadapi pasien shock itu kira-kira jenis shock yang mana dan pasti ada beberapa guideline yang sesuai dengan patofisiologi shock itu entah itu shock septik, shock hipovolemik karena trauma, karena perdarahan, shock karena kardiogenic dan lain-lain. Jadi sudah banyak guideline. Cuman yang paling penting adalah kita sendiri sebagai tenaga medis itu yang akan berperan secara aktif. Ini kira-kira shocknya yang jenis apa dan saya pakai guideline yang mana. Dan tentunya sekarang ini kan tidak bisa di apa ya digeneralisir gitu ya. Mungkin tetap Tailor terapi itu penting ya. Jadi setiap pasien itu berbeda khusus dan itu yang membuat kita harus tetap belajar untuk menangani pasien dengan baik. Mungkin itu ya. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih banyak dokter Kun. Mungkin dari dokter Edward dok. Oke, saya ingin menambahkan saja, penanganan pasien gawat darurat itu selalu komprehensif. Jadi kita harus ingat prinsip gawat darurat adalah ABCD. Jangan lupa, jangan terpukau pada satu fenomena, misalkan perdarahan pahanya, wah ini perdarahan, gitu ya. Mari kita heboh dengan memperbaiki paha pada orang yang sudah ngorok-ngorok gitu ya, airway sudah obstruksi, sudah nafas dan segala macam. Jadi tetap harus komprehensif, airway, breathing, circulation, disability. Dan saya ingin menutup dengan satu cerita yang menggelitik. Saya masih ingat banget. Ayah saya dulu dokter umum, beliau bekerja di layanan primer. Dan beliau bercerita pada suatu ketika beliau menyuntikkan obat di praktek. Dulu terkenal tuh namanya Silodela. Saya nggak tahu ya, sekarang masih ada nggak sih Silodela ya? Silomidon 2 cc, Deladida 1 cc dicampur kemudian di-IM-kan. Nah itu obat mujarab untuk Masih belum dokter. menanggulangi demam gitu ya. Masih ada nggak ya, dokter Ula itu ya? Ada ya, Silodela. Ya. Jadi setelah disuntikkan, pasien itu tiba-tiba bungkuk ke bawah. Ayah saya panik gitu ya. Nah, tergerak hatinya, wah ini jangan-jangan anafilaktik. Jadi sudah heboh mencari adrenalin dari lemari. Kemudian bapak itu makin lama makin jongkok ke bawah. Kemudian ditanya, Pak, kenapa Pak? Oh enggak dok, saya mencari sandal saya. Tadi sandal saya di bawah ranjang. Jadi tidak semua pasien yang bungkuk dan jatuh ke lantai itu anafilaktik ya. Mungkin saja dia sedang mencari sandal yang terselip di bawah meja. Itu aja ceritanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Edward, Dokter Kun atas sedekah ilmunya. Kalau menurut Dokter Brahmana, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua, utamanya dokter-dokter yang ada di fasilitas kesehatan primer. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Dokter Linda selaku host. Dan dengan demikian, selesai sudah acara Dolan edisi kali ini. Kami serahkan kembali ke host. Sekali lagi terima kasih Dokter Edward, Dokter Kun. Sehat selalu dokter. Ya. Terima kasih Dokter Ula ya. Para peserta webinar Dolan ID Surabaya, demikian tadi telah kita ikuti bersama webinar Dolan ID seri ke 116. Pastinya tadi
para sejawat sekalian sudah mendapatkan insight yang lebih jelas ya, Dok, terkait tentang penanganan shock, baik itu hipovolemik, kemudian septik, dan juga anafilaksis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Edward dan juga Dr. Kun bisa bermanfaat untuk sejawat sekalian dan bisa memberikan pelayanan tata laksana yang lebih baik di bidang penanganan atau kegawat daruratan penanganan shock. Baik, sekali lagi juga saya sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber dan juga moderator kita pada sore hari ini, Dr. Kun, Dr. Edward, dan juga Dr. Ula. Minggu depan, insya Allah kita akan bertemu kembali dalam webinar Dolan ID seri ke-117 dengan topik minggu depan ini insya Allah dari Perdoski Surabaya, yaitu mengenai penanganan kelainan vaskular di bidang dermatologi, apa yang perlu diketahui oleh dokter umum dan kapan perlu merujuk ke dokter SPDVE. Nanti kedua narasumber kita dari Perdoski Surabaya ada dengan Prof. M. Yulianto Listiawan dan juga Dr. Irma Dita Citrasanti SPDVE. Jadi jangan lewatkan untuk Dolan ID seri ke-117 minggu depan. Baik, para sejawat sekalian, dengan demikian berakhir sudah webinar Dolan ID seri ke-116. Saya dengan Dr. Linda Astari selaku host pada sore hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari sejawat sekalian. Dengan demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih Dr. Edward, Dr. Kun, dan juga Dr. Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sekalian.